Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh tidak ada seorang pun melainkan akan dibalas dengan amalan. Jika takwa, maka balasan yang baik yang akan dia terima. Jika tidak, maka balasan yang buruk yang akan ditimpakan kepadanya. Wal'iyadu billah. Ibadallah, setiap hamba pasti akan mendapati balasan dari amalannya. Setiap manusia, bahkan juga setiap jin, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya. Kemudian jika mereka masing-masing dari manusia dan masing-masing dari bangsa jin telah memasuki ke dalam alam barzah, maka sungguh mereka masing-masing dari mereka akan tergadaikan dengan amal perbuatannya. Di saat waktu untuk beramal telah berhenti dengan matinya mereka meninggalkan dunia ini, dan di saat datangnya mereka, masuknya mereka ke dalam alam akhirat, negeri pembalasan, bukan lagi negeri untuk beramal. Sungguh benar-benar seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, yaitu hamba yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang pilihan, amalan-amalan saleh yang mendapatkan atau yang mengalirkan pahala yang tak terputus meskipun pelakunya tidak lagi mampu beramal saleh. Ibadallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan kepada kita untuk mengamalkan berbagai amal saleh yang pahalanya terus mengalir, tidak berhenti meskipun pelakunya telah meninggalkan dunia ini. Di antara amal-amal saleh tersebut adalah amal-amal saleh yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 perkara, ada 7 amal saleh yang akan terus mengalir bagi seorang hamba pahalanya setelah dia mati, sementara dia sudah di alam kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu dari ketujuh amal saleh tersebut.
man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang pertama kata beliau, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Dan yang kedua, au ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai. Berikutnya au hafara bi'ran, atau menggali sumur, menggalikan sumur, atau menanam pohon kurma, atau membangun sebuah masjid, atau meninggalkan mushaf, atau meninggalkan seorang anak yang beristighfar untuknya setelah dia wafat. Ibadallah, inilah ketujuh amal saleh yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya sudah tidak beramal saleh, meski pelakunya sudah tidak lagi di dunia ini. Yang pertama adalah ta'limul ilm. Yang pertama dalam hadis tersebut adalah mengajarkan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu yang akan mengalir pahalanya jika diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu Alkitab dan ilmu As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ilmu yang mewariskan amal saleh bagi pemiliknya dan mewariskan amal saleh bagi orang lain yang diajarkan ilmu itu kepadanya. Dengan ini ibadullah, kita ketahui betapa besar kedudukan para ulama yang an-nasihin, yang tulus dalam mengajarkan ilmu-ilmu mereka. Demikian juga dengan ini kita dapat mengerti seberapa besar martabat para dai Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin. Hafiz Al-Hakim rahimahullahu taala mengatakan tentang mereka, tentang para ulama yang bermanfaat ilmu mereka. Beliau mengatakan, budurun min siwa annal budura laha ghaibubatun abadan wan naqsu muttaridu wa hum madad dahri ma zalat ma'athiruhum fi jiddatin wan jila'in mundu ma wusidu. Budurun min, mereka bagaikan bulan purnama. Hanya saja bulan purnama yang hakiki yang kita lihat ini, mereka atau bulan purnama yang selalu kita lihat ini, itu terkadang muncul dan terkadang pergi. Sedikit demi sedikit setelah purnama akan kembali menjadi bulan sabit dan akan menghilang, dan demikian seterusnya, datang dan pergi. Dan kata beliau, wahum madad dahri mazarat ma'athirhum, sementara bulan purnama yang satu ini, yaitu para ulama kita yang bermanfaat ilmu mereka, mazarat ma'athirhum, sungguh peninggalan-peninggalan mereka terus ada, fi jiddatin wan jila'in, dan terus nampak, terus terang, mundu ma wusidu, semenjak mereka dimakamkan, semenjak mereka wafat dan dikuburkan. Ibadallah, dan tentu termasuk yang mendapatkan pahala yang mengalir dengan sebab ilmu yang diajarkan kepada manusia adalah siapa-siapa yang berta'awun dan berpartisipasi dalam menyebarkan ilmu tersebut dengan mencetak buku-buku, mencetak majalah, dan menyebarkan artikel, demikian juga dalam merekam audio dan menyebarkan itu semua. Ibadallah, dan amaran yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah au ajra nahran, atau yang mengalirkan sungai, yakni yang membuat saluran air sehingga air dari sumber-sumbernya dapat mengalir sampai kepada tempat-tempat manusia dan tempat-tempat pertanian mereka. Dan yang ketiga adalah hafrul abar au hafara bi'ran, atau menggalikan sumur, dan seperti itu juga pahalanya akan mengalir. Dan yang keempat adalah gharsun nakhl au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Karena Nabi SAW menyebutkan pohon kurma karena pohon kurma merupakan pohon yang paling bermanfaat dan sangat besar manfaatnya. Namun demikian, pohon-pohon yang lain jika ditanam dan kemudian diwakafkan hasilnya untuk manusia, untuk kaum muslimin, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala yang mengalir yang dijanjikan oleh Nabi SAW.
dalam hadis ini. Dan yang kelima, wahai ibadullah, adalah binaul masajid, membangun masjid seperti dalam sabda beliau tadi, au bana masjidan, atau membangun sebuah masjid. Masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat padanya pelaksanaan salat, tilawatul Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikerjakan di dalam tempat-tempat tersebut taklim, pengajaran ilmu syar'i, pengajaran ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang halal dan haram, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis yang lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang membangun sebuah masjid. Man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah. Beliau mengatakan, siapapun yang membangun sebuah masjid yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam al-jannah. Kemudian yang keenam, amalan saleh yang keenam, yang pahalanya akan terus mengalir sampai meskipun setelah wafatnya pelakunya, adalah meninggalkan mushaf, yakni dengan mencetak mushaf Al-Quran, dan dengan menyebarkan mushaf Al-Quran, dengan membelinya dan mewakafkannya di masjid-masjid dan di tempat-tempat taklim, tempat-tempat pendidikan ajaran Islam. Dan kemudian yang ketujuh, Nabi SAW mengatakan, "Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih," atau meninggalkan seorang anak yang akan memintakan ampun untuknya setelah dia mati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, telah datang hadis-hadis yang lain yang serupa dan semakna dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Telah datang dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya di antara yang akan mencapai dan akan terus mengikuti seorang mukmin di antara amalan salehnya dan di antara kebaikan-kebaikannya adalah ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia ajarkan dan dia tebarkan, wa waladan salihan tarakah, dan seorang anak saleh yang dia tinggalkan, wa mushafan warasah, dan mushaf yang dia wakafkan, yang dia berikan, au masjidan banah, atau sebuah masjid yang dia bangun, au baitan libnis sabili banah, atau sebuah rumah yang dia bangun untuk ibnus sabil, au nahron ajrah, atau sungai yang dia alirkan, au sadaqatan akhrajaha min marih fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya dalam keadaan dia masih sehat dan dalam keadaan dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, itu semua akan mengikutinya meskipun dia telah meninggal. Ibadallah, tersebut dalam hadis ini sebuah amalan saleh lainnya yang akan mengalir pahalanya setelah wafatnya pelakunya, yaitu baitan libnis sabili banah, baitan libnis sabili banah, sebuah rumah yang dia bangun untuk ibnus sabil, untuk kaum muslimin yang membutuhkan dari ibnus sabil, yakni kaum muslimin yang safar dalam perjalanan dan habis perbekalannya sebelum dia sampai ke tempat tujuan. Kemudian dia wakafkan rumah tersebut untuk golongan ibnus sabil yang demikian keadaannya. Demikian juga ibadallah, masuk dalam hal ini siapapun yang membangun rumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin yang membutuhkan, dari anak-anak yatim, dari fuqara wal masakin dan aramil, janda
Demikian juga untuk tulabul ilm, untuk para penuntut ilmu. Ibadallah, dan semakna dengan hadis tersebut pula adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka amalannya akan terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lah, atau seorang anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ibadallah, dan tersebut dalam hadis yang baru kita sebutkan, amal saleh yang lain yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah, segolongan dari para ulama memaknakannya dengan wakaf, dan sebagian besar yang tersebut dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu masuk dalam kategori wakaf. Ibadallah, dan Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyebutkan amal saleh yang lainnya yang tidak akan terputus, yang akan terus mengalir kebaikan dan pahalanya meski pelakunya telah wafat, yaitu pahala amal saleh yang dikerjakan orang yang ribat, orang yang berjaga melindungi kaum muslimin di perbatasan antara mereka dan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahr wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fattan." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ribatu yaumin wa lailah." Ribat, berjaga di perbatasan antara kaum muslimin dan wilayah orang kafir untuk menjaga kaum muslimin dari serbuan orang-orang kafir. Kata beliau, selama 1 hari dan 1 malam saja, khairun min siyami syahr wa qiyamih, lebih baik daripada puasa 1 bulan dan salat malam selama 1 bulan. Dan jika dia mati, yakni murabit, orang yang berjaga di perbatasan, jara alaihi amaluh, akan terus mengalir amalannya, alladzi kana ya'maluh, yang dia amalkan, yakni yang dia lakukan di saat dia melakukan penjagaan di perbatasan. Alladzi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquh, dan rezekinya yakni di alam barzakh akan terus dialirkan sampai kepadanya. Wa aminal fattan, dan dia pun dijadikan aman dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Ibadallah, sungguh orang yang cerdas adalah orang yang tidak sekedar berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Sungguh orang yang cerdas yang sesungguhnya adalah orang yang mampu memilah dan memilih mana amalan saleh yang lebih besar pahalanya dan mana amalan saleh yang akan mengalir pahalanya setelah dia mati. Ibadallah, sungguh dan tidak ada orang yang merugi kecuali orang yang terlena dengan hawa nafsunya, terlena dengan dunia, dan dia melupakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan nama keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah, lihatlah apa yang telah diperbuat oleh masing-masing dari kalian, apa yang diamalkan oleh masing-masing dari kalian untuk esok hari, untuk hari kiamat, hari pembalasan, dan bukan hari lagi, dan bukan hari untuk beramal saleh lagi. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, mengingatkan kita dari keterlenaan terhadap diri-diri kita dan terlena dengan dunia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, yakni lupa untuk mereka beramal saleh, lupa bahwa ini adalah saat untuk beramal saleh,
dan kemudian hari berikutnya, hari kiamat adalah hari pembalasan, bukan lagi hari beramal. Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.